lahirnya 630 Hijriah. Lah anaknya lahirnya malah 574. Coba bayangkan, masuk apa enggak? Jelas enggak ilmiah. Beliau ini kan berarti sejaman dengan Khalifah Abbasiyah Al-Muktafi, Khalifah Al-Muqtadir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, orang sejarah yang sangat populer lah dalam agama Islam. Makanya sangat aneh apabila sekarang Ubaidillah bin Ahmad yang sejaman dengan Ibnu Jarir At-Tabari dan beliau banyak diangkat sebagai seorang mujtahid, seorang tokoh historis, tapi tidak ada catatannya satupun. Silah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab. Banyak yang protes ke saya, Yai tolong dicari apa benar Muhammad Al-Fiqhil Muqaddam itu lahirnya 574, apa salah tulis? Benar, sesuai dengan kitab versi internal mereka. Nah, inilah yang harus dipelajari, dimutolaah oleh Kang Mas Habib Rizik Syihab sendiri. Nggak masuk akal, nggak ilmiah. Ya. Ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam itu Ali namanya, Walidul Faqih. Lahirnya 630 Hijriah. Lah anaknya lahirnya malah 574. Coba bayangkan, masuk apa enggak? Jelas enggak ilmiah. Kemana akan mengadu, pasti ditolaknya. Siapa? Ayo coba, tanya ke siapa ahli sejarah, nasabah, ulama yang alim alamah, enggak masuk akal. Ini ditetapkan oleh Rabithah Alawiyah kepada Kang Mas Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai silsilah. Nasabnya yang nyambung ke Rasulullah, jelas batal demi ilmu sejarah. Tidak ilmiah. Sekali lagi sering saya sampaikan bahwa sejarahnya Habib Alawi sejak awal sampai sekarang ini itu bermasalah. Dari semua arah. Baik dari segi sejarah ataupun dari pakar nasabahnya. Yang ingin saya tambahkan begini. Tentang Ubaidillah bin Ahmad. Kan kita tahu bahwa beliau ini kan dilahirkan sekitar tahun 295 sampai 383 Hijriah. Sebetulnya beliau ini kan berarti sejaman dengan Khalifah Abbasiyah Al-Muktafi, Khalifah Al-Muqtadir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, orang sejarah yang sangat populer lah dalam agama Islam. Makanya sangat aneh apabila sekarang Ubaidillah bin Ahmad yang sejaman dengan Ibnu Jarir At-Tabari dan beliau banyak diangkat sebagai seorang mujtahid, seorang tokoh historis, tapi tidak ada catatannya satupun. Kemudian dia sejaman dengan Imam Abdul Khalid, dengan Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Al-Baghdadi, dengan Imam Al-Qafa As-Sasi, dengan Imam Abu Hasan Al-Daruqutni Al-Baghdadi, dengan Imam Ibnu Manda, dengan Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi, dengan Imam Ibnu Battah, dengan Imam Al-Mawarzi, dengan Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu As-Sakkan As-Baghdadi, dengan Imam Al-Hakim Ibnu Daruqutni. 13 ulama-ulama masyhur dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ahli tafsir, ahli sejarah, ahli fikih. Dan sungguh aneh, tidak ada satupun yang meriwayatkan tentang Ubaidillah bin Ahmad. Padahal sudah menjadi tradisi kuat di mana para ulama saling menuliskan siapa saja ulama yang hidup sebelum mereka, yang sejaman dengan mereka, dan yang berada di atas mereka. Hal ini tidak bisa diingkari, karena selain menjadi tradisi juga telah mengakar kuat untuk saling menginformasikan kesalihan ulama atau selainnya. Bila seperti ini, lalu di zaman siapakah sebetulnya Ubaidillah bin Ahmad ini hidup sehingga tidak ada satupun ulama yang mengenalnya? Hatur nuhun. Halaman dan babnya juga luar biasa. Silakan Pak Kiai. Ya, assalamualaikum buat semuanya, buat Kang Yusuf, buat Dr. Sugeng dan juga Kidulur KJ Ibrudin Utsman Al-Bantani. Ada 9 poin mengapa saya membuat buku ini. Yang pertama, buku ini dibuat atas kecintaan dan pembelaan terhadap kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, buku ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan para wali songo dan ulama penerus mereka. Yang ketiga, buku ini dibuat untuk menjaga dan menguatkan tesis ilmiah Ki Haji Ibrudin Utsman Al-Bantani tentang mu'allaqun fi nasabi ba'alawi ila Rasulillah. Maksudnya adalah tentang terputusnya nasab Ba'alwi kepada Nabi Muhammad SAW.
Yang keempat, dengan adanya buku ini diharapkan menambah energi untuk bangkit dan membuat ketegasan demi kebenaran. Yang kelima, agar umat Islam terhindar dari kesesatan dalam beragama. Yang keenam, meluruskan sejarah Nusantara, para ulama dan pahlawannya yang dibelokkan dari sejarah sebenarnya. Yang ketujuh adalah menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa ancaman nyata bagi NU, NKRI, dan Pancasila masih ada dan akan terus berjalan. Yang kedelapan, membersihkan benalu dari nasab suci Nabi Muhammad SAW. 9, mempertahankan integritas, kredibilitas para kiai, ustadz, ajengan asli Nusantara atau bumi putra dari hinaan, caci maki, dan pengkastaan dari oknum Ba'alwi. Yang ke-10, bahwa pribumi wajib menjadi tuan rumah dan dihormati di negerinya sendiri. 11, menghapuskan perbudakan spiritual dan intelektual seperti zaman jahiliyah. Mungkin itu ada 11 poin yang menjadi acuan saya, niat saya untuk membuat buku tersebut. Begitu Kang Yusuf. Ya, baik. Mungkin yang menarik di sini adalah ingin menguatkan terhadap kajian Kiai Imad. Nah, untuk menguatkannya di sisi mana nih, Pak Kiai? Menguatkannya itu, jadi saya kan melihat di sini ada 4 lah. Ada 4 yang penting, bahwa sebetulnya bahwa nasab Ba'alwi ini gagah atau ungkap dalam disiplin ilmu nasab, kemudian juga dalam ilmu sejarah, dalam ilmu fisiologi, dan juga dalam ilmu biologi modern atau DND. Nanti itu bagiannya Pak Dr. Sugeng, ya kan begitu. Jadi ada 4 poin yang saya soroti yang paling banyak dalam 40 bab, 302 halaman tersebut. Tuh Pak Yusuf. Kemudian kalau seorang yang menulis buku itu kan harus investigasi, kemudian data-data. Ini bagaimana kompilasi data-data yang Pak Kiai kumpulkan? Kurang lebih saya menggunakan sekitar 200 narasumber, kitab-kitab klasik, kemudian juga buku-buku terjemahan dari agama Islam, termasuk juga dari saudara kita dari kaum Nasrani, ya kan, kita pakai dari Bible, ya banyak lah, sebagai penulis sudah biasa, ya kan begitu. Bahwa data-data yang kita sampaikan, insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Karena kita tidak asal, karena ini kan ingin menguatkan bahwa tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin itu adalah benar. Hanya saya sekarang berusaha untuk menguatkan dalam disiplin ilmu yang lainnya yang mungkin selama ini belum pernah dibicarakan atau belum banyak dibicarakan, baik dalam tulisan ataupun mungkin dalam YouTube. Apa itu? Mungkin bisa diterangkan lebih jelas? Oke, salah satunya nih, contoh misalnya ketidaksambungan atau kegagalan sekarang nasab Ba'alawi ini pertama dari disiplin ilmu nasab. Jadi saya buat ya ketidaksambungan DNA bangsa Arab dengan bangsa Yaman. Misalnya, kita ambil contoh ringkas saja bahwa dari Sam bin Nuh, beliau memiliki 4 putra, yaitu Arfaksad, Aram, Asyur, dan Elam. Arfaksad bin Sam bin Nuh akan menurunkan bangsa Arab modern dan juga melahirkan bangsa Hind, yaitu Hindustan, India, Sind, Pakistan, dan Sabah, Yaman. Keturunan bangsa Hindu atau India atau Sind yang berada sekarang di lembah Hindus, Pakistan, dan Sabah melalui jalur dari Yoktan bin Abir bin Saleh bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Jalur silsilah ini tidak ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, alias tidak mungkin ada jalur DNA Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di darah orang-orang Yaman, kecuali ada keturunan dari Yoktan ini menikah dengan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di kemudian hari. Tapi bila memang ada, tetap kita harus dibuktikan dengan data yang valid, bukan hanya dengan klaim sepihak. Yang pertama. Yang kedua, adapun tentang Nabi Ismail alaihissalam yang melahirkan bangsa Arab memiliki silsilah Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhar bin Sarah bin Rau bin Falih bin Abir bin Sari bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Melihat silsilah tersebut bisa dibagi menjadi 2 bagian. Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nakhar bin Sarah bin Rau bin Falih bin Abir bin Salih bin Arfaksad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Arab. Kemudian dari Nabi Ibrahim turun pada Nabi Ismail, dan DNA ini dibawa oleh manusia paling suci, paling terhormat, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kemudian dari Yoktan bin Abir bin Salih bin Al-Fashad bin Sam bin Nuh melahirkan bangsa Yaman. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa tidak ada ketersambungan darah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam kalau kita bicara dari satu keterangan ini. Ini seperti darahnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Kan begitu. Ini kan dua anak yang berbeda. Yang satu sekarang nabi-nabinya turun di daerah Palestina atau Filistin, yang satu lagi di Jazirah Arab. Jadi ini tidak ada ketersambungan antara bangsa Arab dengan bangsa Yaman kalau kita melihat silsilah ini. Ini dikuatkan juga dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Manhem Ali. Orang-orang Kahtan atau Khaniyun yaitu Yamaniyun itu adalah nama lain dari orang-orang Yaman. Mereka keturunan dari Yaktan, keturunan dari Eber. Tidak ada hubungannya dengan Ibrahim dan Ismail. Kahtan penyebutan dalam bahasa Arab. Yaktan penyebutan dalam Taurat bahasa Ibrani. Adalah orang yang sama, berbeda dalam bahasa dan penyebutan saja. Jadi apa yang saya tulis ternyata dikuatkan juga sebelumnya oleh saudara kita Profesor Manam Ali, Kang Yusuf. Jadi kita harus fakta lain yang Pak Kiai temukan apa lagi tentang ketidaktersambungan ini? Oh, masih ada. Ketidaksambungan itu baru dari satu jalur. Sekarang dari jalur yang lain, ya kan begitu. Bahwa ada kemungkinan ini saya ambil dari kitab tafsir At-Tabari dan juga dari kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Ada kemungkinan bahwa Yaktan ini adalah anaknya Siti Kontura. Karena Siti Kontura ini memiliki 6 anak, Jamaron, Yakishan, Madan, Sayyah, dan Suh. Yakishan ini adalah bahasa Ibrani yang memang ini sering dipakai oleh orang-orang Kristen dalam Bible yang diartikannya sebagai Yaktan, Yaktun, atau Yaktan. Jadi penyebutan Yaktan, Yaktun adalah orang yang sama. Jadi kalau kita melihat dalam jalur ini artinya Yaktan ini adalah anaknya dari Siti Kontura, istri ketiga dari Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi boleh jadi masih ada memiliki darah, tapi ada kesamaan, yaitu sama-sama tidak bersambung kepada Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Ini kalau kita bicara bangsa dan bicara darah. DNA apalagi ini tidak nyambung kalau kita bicara sejarah. Kalau DNA mungkin jelas, nanti Dokter Sugeng lah yang lebih paham, lebih ahli, ya kan begitu. Kemudian banyak juga mungkin yang kita harus ketahui bahwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kan beliau ini kan memiliki 4 istri dan memiliki 4 putra sulung yang jarang dibahas. Dari Siti Sarah anak sulung pertama adalah Ishak, dari Siti Hajar Ismail, dari Siti Kontur adalah Yaktan, Siti Hajur adalah Kisan. Tapi dikatakan bahwa Yoktan adalah anak yang disembunyikan dalam tradisi Kristen Ortodok. Mungkin disembunyikan dari sejarah Ibrahimiyah. Sangat dimungkinkan bahwa Yoktan ini lahir lebih dulu dibandingkan Ishak. Mengingat Siti Sarah sebagai istri Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu sudah cukup tua. Jadi ada kemungkinan urutan putra sulung dari keempat istrinya Nabi Ibrahim adalah Ismail, Yoktan, Kisan, Ishak. Atau Ismail, Yoktan, Ishak, Kisan. Ini adalah sebuah secara ringkas pembuktian bahwa dalam silsilah bangsa dari Arab dan Yaman ini betul-betul tidak tersambung. Tidak ada pertalian antara darah antara sekarang bangsa Yaman dengan bangsa Arab. Tidak ada, Pak Yusuf. Oke, itu ditemukan di dalam sebuah kajian-kajian kitab apa saja yang Pak Kiai dapatkan itu? Sumber-sumber otentiknya? Yang barusan itu saya ambil dari kitab At-Tabari dan kitab dari Ibnu Katsir. Sudah barang tentu banyak lah. Saya menggunakan rujukan itu kan hampir 200. Untuk kitab klasiknya kurang lebih sekitar 80. Jadi kalau untuk jelasnya ya nanti bisa dilihat saja lah di daftar isinya kan gitu. Nanti ada rujukannya kemana-mana. Juga mungkin ada tambahan bahwa nasab Bani Alawi ini gagal dalam disiplin ilmu sejarah. Secara ringkas, kita kembali pada Yoktan. Beliau ini memiliki 13 putra. Al-Modad, Selef, Hazarmawet, Zerah, Hadoram, Uzalikal, Obal, Abimel, Seba, Ofir, Habila, dan Yobab. Al-Modad menetap di Yaman Selatan. Selef menetap di Yaman dekat Suf dekat Adan. Hazarmawet menetap di Yaman, wilayah Hadramaut. Kemudian Zerah menetap di Yaman juga daerah Warah. Kemudian Hadoran menetap di Yaman, wilayah Dauran dekat Sana'a. Uzal menetap juga di Yaman, wilayah San'a. Diklah menetap juga di Yaman, daerah Mina, atau yang disebut dengan Yaman modern. Obal menetap di Yaman, wilayah Abil.
Abimael menetap di Yaman wilayah Sabai. Seba menetap di Arabia Selatan. Ofir menetap di Yaman antara Sheba dan Havilah. Kemudian Havilah menetap di Arab. Yobab menetap di Arabia Selatan. Jadi dari 13 anak laki-laki Yaktan, 10 orang dari mereka menetap dan beranak pinak di Yaman sejak 2260 sebelum Masehi. Bila dihitung dari tahun sekarang, artinya mereka telah beranak pinak sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kembali kepada pembaca, pada kita, bahwa dari manakah keluarga Ba'alawi yang sudah hidup selama 4.000 tahun di Yaman ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. 4.000 tahun beranak pinak sampai sekarang. Jadi Ya, ini baik. membuatkan bahwa klan Bani Alawi ini terhubungnya dengan Yaktan. Bukan dengan Nabi Ibrahim, tapi dengan Nabi Ismail. Ya, ke situ ya ininya, bajoknya. Baik, di dalam buku Pak Kiai juga akan dibahas tentang mengkritisi tentang Ubaidillah. Ini sejauh yang Pak Kiai dapatkan itu seperti apa, Pak Kiai, fakta-faktanya? Salah satunya bahwa sering dikatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad itu kan katanya hidup antara abad ketiga atau keempat. Setelah saya cek ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah 4 madhab yang hidup di Baghdad, mulai sekarang dari Basrah, Kufah, itu tidak ada satupun ulama-ulama yang hidup abad ketiga dan keempat Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi muridnya atau yang menjadi gurunya Ubaidillah bin Ahmad. Jadi pertanyaannya, bahwa ini Ubaidillah bin Ahmad ini sebetulnya hidupnya di mana? Di Irak? Kalau di Irak di mana? Kan tidak mungkin sekarang. Apalagi beliau seorang mustahid. Mustahid kan harusnya masyhur, banyak dikenal, banyak santri, punya karya. Lah ini karya tulis nggak punya. Santrinya nggak disebutin. Majelis taklim untuk belajarnya nggak ada. Pengakuan dari ulama-ulama yang hidup sekarang sejaman dengan beliau di Irak juga nggak ada. Ini jadi sangat-sangat aneh dan tidak logis buat kita. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa Ubaidillah tokoh fiktif, saya setuju. Karena tidak ada buktinya. Dalam kitab-kitab 4 madhab yang hidup di zamannya, itu tidak pernah dikatakan ada Ubaidillah bin Ahmad. Apakah menjadi muridnya ataukah menjadi sekarang gurunya. Ini sangat aneh sekali. Oke, baik. Saya ini sedikit juga ada yang saya kritisi, bukan kritisi. Ada di bab 38. Agama Islam bukan agama nasab. Ini maksudnya apa, Pak Kiai? Ya betul. Agama Islam bukan agama nasab karena nasab mulia seseorang itu bukan menjadi syarat sah seseorang menjadi soleh. Apalagi dengan nasab mulia menjadi syarat sah orang masuk surga. Itu nggak ada ceritanya. Harus dengan iman dan amal soleh. Dengan akhlak yang baik, bukan karena nasab, enggak ada itu. Apabila sekarang agama Islam disandarkan pada nasab dengan mulia, lalu bagaimana dengan 10 sahabat Nabi Muhammad yang tidak memiliki darah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjamin mereka masuk surga? Kesian sekarang Bilal bin Rabah, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, mereka semua tidak memiliki darah kanjeng Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad jamin mereka masuk surga. Ini sebuah hadis sahih dan masyhur yang sebetulnya memberitahu kepada kita bahwa nasab itu bukanlah sebuah jalan untuk pasti masuk surga, enggak. Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan secara berlebihan, karena kebanyakan dari ulama kita itu justru mereka itu tawadu, mereka merunduk seperti padi. Di mana mereka tahu bahwa mereka memiliki nasab yang lebih baik, mereka justru malu bahkan takut tidak mampu mempertanggungjawabkan silsilah atau darah karuhun, darah leluhur yang mereka miliki dalam dirinya. Pak Yusuf sebenarnya begitu. Dua pertanyaan lagi, yang satu tentang pengaburan sejarah. Ini bagaimana fakta-fakta yang Anda paparkan itu tentang pengaburan sejarah? Banyak sekali sebetulnya pengaburan sejarah, termasuk yang tadi ya kan begitu tentang silsilah, itu kan kita bicara sejarah. Tentang ketersambungan sekarang, pemaksaan ketersambungan nasab Ba'alawi sekarang dengan zuriat Nabi atau dengan darah kanjeng Nabi. Itu kan nggak ada, pasti nyambungnya itu kan harus dari anak cucunya Yaktan. Apakah ada sekarang anak cucunya Yaktan yang menikah dengan anak cucunya kanjeng Nabi Muhammad SAW di bawahnya? Sampai sekarang saya belum pernah menemukan datanya. Dan jelas kalau masalah nasab, saudara kita Kiai Haji Imaduddin Utsman itu lebih paham lah. Kalaupun ada, pasti akan
akan disampaikan oleh para ulama. Banyak sekali pengaburan-pengaburan sejarah seperti sekarang, mungkin nanti ada bagiannya Pak Dr. Sugeng mungkin lebih paham, cuman saya ingin membahas sedikit saja dengan apa yang sudah ada. Ini kan dalam tes DNA kan dikatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Ba'alawi ini tersambung dengan Yahudi suku ke-13. Ini cukup menarik. Yaitu di luar keturunan ke-12 putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena yang kita tahu bahwa Nabi Yakub itu kan disebut anak-anaknya 12 disebut dengan Bani Israel. Mereka semua adalah laki-laki, betul. Cuman ada satu lagi yang jarang disebutkan, yaitu anak bungsunya, yaitu Dinah binti Yakub. Nah, inilah yang disebut dengan suku Yahudi generasi ke-13. Karena setelah dicek, saya lihat dari beberapa data, ternyata bahwa Ba'alawi ini yang besarnya itu adalah haplogrupnya adalah Y, DNA-nya itu justru maternity, yaitu ibu dari pihak Yahudi. Kalau kita bilang ibu dari pihak Yahudi ya tidak ada lagi. Kalau kita bicara tentang keluarga besar Yahudi ya kita pasti akan mengambil Bani Israel. Laki-laki 12, sekarang yang terakhir yang bungsunya adalah perempuan. Jalur ibu, jalur maternity itu dari Dinah binti Yakub alaihissalam. Ini saya cukup banyak memberikan keterangan. Ini karena menyinggung tentang DNA, mungkin Kiai Imad, saya lemparkan dulu ke Dr. Sugeng ya, Kiai Imad. Ya. Mau nggak, Dr. Sugeng, ini menarik ini, karena saya kalau pakai Alawi ini mengerti nih tentang DNA. Saya tidak tahu ini backgroundnya apakah biologi atau pondok pesantren mana ini, Pak Kiai. Pak Sugeng mohon pencerahannya ini tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Alawi tadi. Begini, kalau bangsa Yahudi itu sebelum diaspora memang memaintain jalur laki dan perempuan gitu ya. Dan disebut Bani Yakub itu nggak cuma jalur laki-laki juga, kalau laki-laki aja, tapi juga jalur perempuan gitu. Cuma ketika diaspora mempertahankan jalur laki-lakinya sulit, akhirnya kebanyakan dipertahankan itu jalur perempuan, jalur maternal. Kan kalau orang melahirkan kelihatan toh. Tapi siapa yang menghamili itu susah, seperti kejadian di Mesir lah. Ketika mereka jadi budak, itu banyak yang dipakai mandor-mandor Mesir. Makanya ada Yahudi haplogrupnya E, itu banyak dari Mesir, E dan R. Gitu kan. Nah kalau Ba'alawi ini untuk masalah maternalnya, kita belum tahu mitokondrial DNA dari istrinya Nabi Yakub itu apa. Jadi kalau dia dari sisi ibu masih batas dugaan, tapi kalau dari sisi ayah ya sudah boro-boro Nabi Ibrahim, Arab saja bukan. Kalau jalur ayah loh ya. Kalau jalur ibu kita belum bisa determinasi misalnya mitokondria Siti Sarah itu apa, mitokondria Siti Hajar apa gitu. Tapi kalau saya konservatif aja, kalau dari sisi jalur laki-laki, Bani Ibrahim saja mustahil. Ba'alawi ini mustahil sebagai Bani Ibrahim. Udah nggak perlu didiskusikan dia Bani Ali atau enggak gitu. Tapi kalau untuk jalur maternal saya mungkin perlu baca-baca lagi. Tapi kalau yang Askenazi di Eropa itu memang dari empat ibu yang dari Timur Tengah gitu ya, dari wilayah Palestina Kananait itu sekarang. Kalau Ba'alawi ini kira-kira 5.000 tahun lalu memang sekitar, saya lupa, bentar saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Berapa ya tadi ya? Ya termasuk itu Pak Sugeng, kenapa tidak mungkin itu dari tadi tidak mungkin bahwa masuk ke jalur Ibrahim ya? Ya karena jarak genetiknya dengan Bani Ibrahim itu terlalu jauh, sekitar 40.000 lah. Nabi Ibrahim kan umurnya bukan 40.000 tahun yang lalu, cuma sekitar plus minus 5.000-an lah. Jadi karena posisi kakek bersama antara Bani Alawi versus Bani Kohen, kemudian versus Bani Ali, Bani Ismail lain, itu 40.000 tahun yang lalu. Itu makanya mustahil mereka itu Bani Ibrahim. Karena catatan total mutasi antara Bani Ibrahim itu rata-rata cuma 2 digit, sekitar 50. Begitu Bani Ali lawan Bani Ibrahim, jadi sekitar 250, jauh banget 3 digit.
Makanya kalau kita pakai hati-hati ya udah bener, seperti DNU itu. Tes DNA bisa dipakai untuk nolak nasab, karena catatan beda mutasinya itu membuat mereka tertolak nasabnya. Kalau diterima nasabnya ya harus kombinasi antara genetika sama buku nasab gitu. Iya. Kalau nolak ya Buku udah pernikahan ya. udah nggak mungkin keturunan Nabi Ibrahim itu orang bu catatan beda mutasinya dengan Nabi Bani Ibrahim lain udah 3 digit toh. Kalau udah 3 digit kita merem aja udah pasti tertolak itu, nggak usah mikir. Oke, ya. Lanjut, Pak gitu ya. Sugeng. Lanjut. Jadi apa tadi apa namanya statement yang dikatakan oleh Kiai Alawi seperti apa? Ya, dari data yang kita dapat, ya kan begitu, ada kemungkinan, ya kan begitu. Kan ini catatan para ulama dalam kitab tafsir dan kitab tarikh, ada kemungkinan sekarang bersambungnya kepada Dinah binti Yakub alaihissalam yang disebut dengan Bani Israel suku ke-13. Ini kan dikuatkan dengan teori Arthur Koestler dan juga Ernest Renan. Jadi ini sudah dahuluan mereka ini menyatakan bahwa sangat besar kemungkinannya bahwa ada ketersambungan dengan Yahudi suku ke-13 gitu. Bahkan ditambahkan bahwa ini yang paling besar merupakan teori Khazarian, ya kan begitu. Kita sudah sering dengar lah tentang suku Khazaria yang berada sekarang di daerah pegunungan Kaukasia, berasal dari sana, Yahudi itu gitu. Jadi kalau buat saya semakin yakin baik dari cari sejarah antar bangsa, silsilah antar bangsa yang tidak memiliki genetika yang sama, tidak ada mutasi, mungkin kalau bahasa Dr. Sugeng itu tidak ada percampuran di sana. Kemudian juga kalau kita lihat dengan ilmu biologi modern sekarang, karena itu ya hebatlah Allah itu kan begitu. Ribuan tahun DNA orang itu tetap bisa diketahui dengan ilmu pengetahuan, dengan melalui sekarang orang-orang sekarang yang memang ahli di bidangnya. Dan juga kita tahu bahwa Allah itu kan punya kitab yang spesial seperti sidik jari, mata dan darah itu kan itu tidak bisa dirubah. Pasti plek ya 100% sahih begitu ya Tama. Jadi sangat banyak kejanggalan, banyak sejarah yang dikaburkan, dibelokkan ya kan gitu. Demi sebuah martabat, demi derajat, ya demi dunia lah pada intinya. Jadi mereka berani berbohong atas nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mungkin itu. Dan juga tambahan sedikit bahwa beberapa hari ini sebentar. Beberapa ini kan juga sempat viral videonya Gus Wafi, ya kan? Itu kan bisa kita dilacak bahwa bagaimana beliau berbicara bahwa kedatangan beberapa habib yang menyatakan bahwa wah intinya bahwa para habib ini sudah kalah. Mereka sudah tidak mampu lagi sekarang untuk menyanggah sekarang tesis ilmiahnya Kiai Imad. Makanya sekarang Gus Wafi itu muncul kembali untuk menyatakan ini ulama mana kan begitu katanya ya, yang memberikan syarat sekarang harus ada kitab sejaman dan sebagainya. Kan sebetulnya sudah banyak diterangkan juga oleh Profesor Manhem Ali, juga udah banyak diterangkan juga oleh Kiai Usman. Bahkan kalau saya lebih sepakat itu memang lebih afdol gitu. Kitab sebelumnya, kitab sejaman dan kitab sesudahnya. Kalau buat saya begitu, karena kan ini kita sedang mengurutkan sebuah sejarah, sebuah mata rantai yang tidak terputus. Karena sulit lah dipahami, tiba-tiba sekarang di Yaman bisa membuat sebuah silsilah, tapi tidak ada rujukan, sedangkan kita semua butuh rujukan primer sebagai tangga untuk melengkapi. Kalau ada kekurangan, kita tambah, kalau ada kesalahan, kita benarkan, dan tidak mungkin lah tanpa melalui kitab-kitab sekarang sejaman yang dimulai atau sebelumnya, dan terus bertahap sampai sekarang kita akan mengetahui silsilah seseorang. Itu sangat mustahil. Baik, Kiai. Terima kasih. Pak Sugeng, sebelum ke Kiai Imad, ada tambahan? Begini, kalau masalah kitab sejaman itu tuntutan ilmu sejarah modern ya. Jadi kalau nggak ada kan termasuk bukti primer itu. Ya kalau nggak ada kitab sejamannya mau cross check gimana? Seperti misalnya kisah-kisah di Pararaton, itu kan punya kemiripan dengan negara Kertagama. Negara Kertagama itu primernya, Pararaton sekundernya gitu. Kalau cuma Pararaton saja nggak ada negara Kertagama, yo sulit meyakini event-event yang disebutkan di Pararaton.
Jadi tuntutan anu lah. Kalau Wafi itu kayaknya bukan anak sekolahan soalnya. Mungkin kalau Pak Yusuf mendatangkan ahli sejarah Tulen ya, seperti Mas Asisi gitu, kita bisa dengar pendapatnya. Tapi setahu saya memang tuntutan seperti Wali Songo itu kan ada di bukunya Tome Pires itu kan catatan pihak eksternal itu. Seperti itulah kira-kira.